Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, jemaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadrat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya kita bisa bermuajahah kembali dalam ta'lim kita dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Pada kesempatan malam ini kita masih membahas pada pasal yang ke-24, yaitu as-salafu wa adabul kalami wal lisan. Salaf dan adab kalam, berbicara, dan lisan, lidah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang betapa pentingnya kita ini menjaga lisan kita, sehingga dalam hadis Nabi SAW beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mestinya seorang itu berintrospeksi diri sebelum dia berucap, sebelum dia berbuat, melakukan sebuah pekerjaan, sehingga harapannya tidaklah ada kekecewaan dan penyesalan ketika dia telah melakukan sesuatu atau telah mengatakan sesuatu. Kenapa? Sudah diperiksa dulu, sudah dimuhasabai dulu, sudah diintrospeksi dulu sebelum diucap. Di antaranya yang sudah kita bacakan adalah apa yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz. Amma ba'du, kata beliau, fa innahu man aktsara dzikral mauti radiya minad dunya bil yasir wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu
illa fi ma yanfa'uhu wassalam. Ini kita sudah sampaikan dari Khalaf ibnu Yatim. Katanya berbicara kepada kami Abdullah ibni Muhammad dari Auza'i. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini nulis kepada beliau, walam yahfaduha ghairi, tidaklah ada yang menghafal perkataan ini kecuali aku, katanya. Dan juga makhul. Amma ba'd, kata beliau, maka sesungguhnya barang siapa aksara dzikral maut, dia membanyakkan mengingat kematian, maka radhiya minad dunya bil yasir, maka dia akan ridho dengan dunia dengan sedikit, maksudnya sedikit dunia. Ketika Allah belum memberikan rezeki yang banyak kepada kita, maka bagi orang yang banyak mengingat kematian itu, maka dia ridho dengan sedikitnya dunia. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, barang siapa yang sedikit mengingat dunia, mengingat kematian, maka tidak ridho dengan sedikitnya dunia, begitu. Oleh karena itu, hadirin jamaah, maka banyak-banyaklah kita mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu apa? Al-maut. Sehingga kalaupun Allah belum berikan kepada kita dunia yang banyak, artinya diberikan hanya sedikit dari dunia, tetap dalam keadaan ridho. Karena dunia ini bukan goal, bukan ahdaf, bukan misi dia, begitu. Tetapi sebagai perantara, karena goal dan tujuan kita adalah surganya Allah, dan surga itu di akhirat, bukan di dunia. Maka ketika kita sering mengingat kematian, maka kita ridho dengan dunia kita yang sedikit yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu, sebuah rezeki. Kemudian yang penting adalah perkataan beliau berikut ini yang merupakan konten dari pembahasan kita. Wa man ada kalamahu min amalihi, barang siapa yang menghitung, menganggap, menjadikan perkataannya itu dari amalnya. Perlu kita pahami bahwa amal itu dengan 3 kategorinya. Amal dengan 3 kategorinya. Apa? Al-qalbu, walisan, wal jawarih. Amal itu ada amalan hati, ada amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Maka barang siapa yang menjadikan perkataannya adalah sebuah amalan, dan itu kita yakini, ucapan kita itu adalah bagian dari amal kita, maka jangan picik gitu ya, jangan sempit. Amalan itu hanya dengan anggota badan, enggak, dengan lisan. Bahkan amalan itu dengan hati. Amalan itu dengan hati, orang bisa ridho gitu, ikhlas dalam hatinya, memaafkan orang dalam hatinya gitu. Itu amalan, termasuk azam, niatan, ham, keinginan untuk berbuat baik, untuk berbuat baik. Itu berarti sudah beramal. Apanya? Hatinya. Cuma untuk menghadirkan niat, dia mau sholat malam misalkan gitu, padahal nggak jadi, sebab apa? Sakit malam itu. Walaupun dia nggak jadi sholat malamnya, maka mendapatkan hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Sebab apa? Sebab hatinya sudah bekerja, dia beramal dengan meniatkan amal kebajikan. Sebab hadirin jemaah, bagi orang yang Allah susahkan dalam hidupnya, naudzubillah summa naudzubillah, untuk menghadirkan niat yang baik aja susah, untuk pengen baik aja susah, karena kepengenannya itu jelek-jelek aja di kepalanya nih.
Pengen baik susah, untuk apalagi berbuat baiknya, pengennya aja susah. Maka ketika Allah mudahkan kita berkeinginan baik, itu adalah sebuah rezeki buat kita. Apatah lagi kemudian Allah mampukan kita melakukan kebaikan tersebut. Nah, barang siapa yang menjadikan kalamahu, perkataannya itu amalnya, dan itu keyakinan kita bahwa perkataan itu adalah bagian dari amal kita, qalla kalamuhu, maka sedikit ucapannya, sedikit perkataannya, sedikit omongannya, illa fima yanfa'uhu, kecuali pada yang bermanfaat dari perkataannya begitu. Makanya tadi Nabi menyampaikan apa? Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau tidak baik maka diam. Kata beliau wassalam. Itu beberapa yang kita sudah sampaikan. Kemudian pembahasan kita pada kali ini adalah waqala Fudail ibni Wathiq. Di sini disebutkan katanya, Sami'tu al-Fudail yaqulu in istata'ta alla takuna muhadditsan wala qari'an wala mutakalliman in kunta balighan qalu ma ablaghahu wa ahsana hadithah wa ahsana sautah fayujibu kadzalik. Maka kata beliau, kata Fudail ibni Wathiq, aku mendengar bukan kata Fudail, kata Faid ibnu Wathiq. Katanya Fudail berkata, jika kamu bisa untuk tidak kamu berbicara, tidak juga kamu membaca jadi qori, atau juga tidak kamu ngomong, kalau kamu bisa tidak demikian, maka itu lebih bagus. Sebab apa? In kunta baligon, kalau kamu itu ngomongnya bagus, misalkan kalau bicara itu mantap gitu, balik bagus, kalau membaca juga bagus, maka orang akan mengatakan ma abalaghahu. Ini sighah ma'af'alahu, itu ta'ajub, namanya apa sighah? Ta'ajub. Ma'af'alahu, ma'ablaghahu, betapa bagusnya dia. Kalau ada orang bicara di depan misalkan kemudian bagus, maka orang menyanjungnya, bagus banget tuh ceramahnya, ngomongnya, pidatonya begitu. Begitu. Kalau bagus. Wasana haditsah, dan bagus juga dia omongan hadis pembicaraannya. Wasana sautahu, dan sungguh bagus apanya? Suaranya. Fayujibu kadzalika, maka bisa jadi itu akan membuat kamu ta'ajub, jadi kiber, ujub. Jadi tertipu kita dengan hal ini. Itu kalau omongan yang kita sampaikan, bacaan kita sampaikan bagus, akan begitu. Wa ilam yakun baligon, subhanallah. Kalau tidak balik, maksudnya jelek gitu, nggak bagus, ceramahnya nggak bagus, pidatonya, omongannya, suaranya juga jelek, nggak bagus. Wala hasana saut, tidak bagus suaranya. Qalu, mereka mengatakan laisa yuhsinu yuhadits, bukan orang yang bagus pembicaraannya. Walaysa sautuhu bihasan, suaranya juga nggak bagus. Ahzanu kadzalik. Kemudian kejadian ini, ucapan orang kayak gitu tuh bikin kamu sedih, bikin kamu sedih. Wasyaqqa alaik, syaqqa itu akan memecah, maksudnya akan menjadi murung kita begitu. Sedih. Fatakunu muraiyan, engkau akan jadi orang yang muroi, yang riya kalau dalam keadaan bagus kondisinya. Fa idza jalasa fatakalamta falam tubali man dammaka wa man madhaka fatakalam. Ini ada kunci, sengaja kita ulang ini, bahwa kuncinya adalah dari pembahasan tadi, apabila kamu duduk dan kamu ngomong
dan kamu tidak perhatikan orang yang mencela kamu atau orang yang memuji kamu, maka ngomong. Jadi perkataan kita ini pure, murni gitu, untuk sebuah kepentingan dan kebaikan. Gak peduli orang mau memuji atau orang mau mencela begitu. Kalau kita siap untuk tidak gurur, tertipu dengan pujian orang, tidak sedih dengan celaan orang, maka ngomong. Karena kebanyakan orang itu menuruti audiennya begitu, supaya dipuji gitu. Kalau gitu jangan bicara. Kalau kita bisa netral, istiqomah, maka bicaralah. Kalau kamu tidak memperhatikan orang yang mencelamu dan orang yang memujimu, maka takallam, bicaralah kamu. Berarti kita akan selamat dari dua hal tadi. Apa tadi? Ujub, kalau kita bagus kemudian dipuji, ujub, kekhawatiran itu. Atau kalau orang celah kita jadi down, jadi sedih begitu. Sehingga kalau kita bisa tidak sedih atau tidak memperhatikan yang memuji kita atau yang juga mencela kita, tidak mempengaruhi terhadap perkataan kita, maka bilang. Kenapa? Karena yang kita bilang itu berarti hak dan bermanfaat kepada orang, walaupun orang membenci ataupun mencela, juga kalau dia dipuji, tidak mempengaruhi dirinya. Wa qala wakila lil Fudail ibnu Iyad, dikatakan kepada Fudail ibnu Iyad, mazuhdu. Apa zuhud itu? Beliau jawab dengan satu kata, yaitu al-qunu'. Itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya ditranslate dengan qanaah begitu. Masdarnya merasa cukup begitu. Itu kata sederhananya. Jadi makna sederhana dari zuhud itu adalah al-qunu', merasa cukup begitu. Jadi orang yang tomak, tidak puas dengan karunia Allah, maka ini yang menyebabkan kehancuran dirinya. Dan hadirin jemaah, ikhwan akhwat muslimin muslimat, kalau kita pelajari lebih dalam tentang sifat tercela hasad, yang itu kata Nabi akan memakan kebaikan sebagaimana memakan api terhadap kayu bakar, namanya apa? Hasad. Itu di antara akar masalah terjadi itu adalah tidak ridho dengan kismatillah, dengan pembagian Allah. Itu begitu. Ada dua bersahabat dari SMP, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah bareng. 10 tahun kemudian ternyata yang satunya dapat rezeki yang banyak. Jadi apa gitu? Satunya biasa saja, seperti layaknya manusia gitu. Nah, kemudian berpikir dulu nggak sepinter-pinter gitu. Kok sekarang jadi. Nah, begitu muncul dia tidak ridho dengan ketentuannya, karena rezeki itu Allah bagi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Begitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka masuk tuh penyakit itu. Apa? Hasad begitu. Pengen hilang nikmat dari orang lain begitu. Dan ini banyak pada setiap sisi kehidupan. Orang berkeluarga A dengan B gitu, ternyata istri A dengan istri B berbeda gitu. Itu mungkin akan memicu kalau dia tidak ridho dengan takdirnya Allah, bahwasanya ya jodohnya si A dengan si C, si B dengan si D gitu. Ya sudah, itu menjadi ketentuannya Allah, sudah ridhoi. Nah, itulah qanaah begitu. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah zuhud secara ringkas. Kalau enggak ringkas dan panjang, ya tentunya mendahulukan akhirat daripada dunia. Berarti zuhud terhadap dunia. Apa zuhud terhadap dunia? Mendahulukan akhirat terhadap dunia. Ternyata ada juga zuhud terhadap akhirat gitu. Mendahulukan dunia terhadap akhirat. Cuma umumnya kalau disebut zuhud yang benar gitu. Yaitu orang mendahulukan akhirat dibanding dunia. Ada orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat, dia juga zuhud, tapi zuhud terhadap
akhirat, bukan terhadap dunia juhudiyah begitu. Qila wa mal wara. Apa itu wara? Qala istinabul maharima. Yang namanya wara itu adalah menjauhi yang haram. Itu kata Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang apa itu wara, menjauhkan yang haram. Maka orang yang wara itu orang yang sangat hati-hatinya, gak mau ngedeket apalagi melakukan yang haram. Kalau ada analogi seorang prajurit di tengah hutan dikhabari ada banyak jebakan ranjau yang kalau dia tidak hati-hati akan meledak. Maka kita bisa bayangkan bagaimana dia berjalan. Pakai detektor, nggak akan mungkin dia berani asal jeg gitu. Kenapa? Khawatir kena ranjau. Maka pakai detektor, pelan-pelan. Oh ini aman jalan begitu. Kita juga dalam kehidupan ini mestinya mikir perbuatan ini sebentar. Ini diri itu enggak ya? Dosa enggak? Allah murka enggak kalau melakukan ini begitu? Maka itu waro, dia sangat hati-hatinya di dalam berbuat dan bertindak sehingga dia menjauhi hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, mal ibadatu qala adaul faraid. Ibadah itu adalah menunaikan al faraid, kewajiban. Kila ma at-tawadhu. Tawadhu kata Fudail bin Iyad an takhda'a lil haq, yaitu tawadhu itu untuk khudu terhadap al-haq, patuh terhadap al-haq. Karena lawan tawadhu itu adalah kibr. Apa kibr itu? Gomtunas wa batrul haq wa gomtunas, melawan, menentang kepada kebenaran dan juga menghina manusia. Maka tawadu itu adalah antakhda'u lil haq, tunduk patuh kepada kebenaran. Jadi orang yang setiap ada kebenaran dia tunaikan, maka itulah orang yang tawadu. Ini adalah satu definisi dari Fudail. Kalau dari Al Hasan Al Basri, berarti kamu keluar dari rumahmu tidak mendapatkan saudaramu kecuali kamu anggap yang lebih baik dia daripada aku. Sehingga ini saling melengkapi pengertiannya. Kemudian yang menjadi pembahasan kita adalah bagian terakhir dari perkataan beliau, waqal asyadul wara fil lisan. Ini adalah adab mereka salafuna soleh sekelas Fudail bin Iyad. Kalau kita tadi memahami bahwa yang namanya wara itu menjauhkan diri dari yang haram-haram, maka wara yang paling sangat kita harus punya adalah al-wara'u fil lisan, bahwa kita harus wara dengan lisan kita, supaya lisan kita jangan berucap dengan ucapan yang haram-haram, yang tidak diperbolehkan. Maka asyadul wara al-lisan, yang paling berat sangatnya kita harus wara adalah di dalam lisan kita. Qala Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari perkataan Fudail bin Iyad, hakada huwa, demikian dia. Wa qad tara rajula wara'an fi ma'kalih wa malbasih wa mu'amalatih. Sungguh katanya engkau memandang seorang itu wara' di dalam makannya sangat hati-hati, gak mau yang haram. Kau dapatkan orang seperti ini. Malbasnya, pakaiannya juga wara' dia, enggak mau yang haram-haram. Wa muamalatihi, pergaulannya pun dia hati-hati, enggak dia bergaul yang haram. Tapi ingat, wa idza tahaddatsa yadkhulu alaihi dakhilu min hadithi. Dan apabila bicara,
maka dia masukkan sesuatu yang tidak semestinya masuk dari perkataannya itu. Sehingga Imam Adz-Dzahabi ini ingin memberikan kepada kita sebuah ilustrasi bahwa waro kepada hal makan, waro kepada hal pakaian, pergaulan, itu banyak kita dapatkan orang melakukan waro terhadap itu. Tetapi yang jadi masalah adalah umumnya manusia ketika bicara, ketika ngomong, semestinya nggak ngomong diomongin juga gitu. Padahal asyaddul wara fil lisan. Itu yang menjadi konten kita. Sebesar-besar waro itu sebenarnya pada lisan kita. Tapi kita dapatkan orang bisa waro dengan makanan minumannya, dengan pakaiannya, dengan pergaulannya, tapi ketika ngomong dia masukkan sesuatu yang tidak semestinya dia masuk dalam omongan tadi begitu. Wa imma antahara asidqa fala yukmil asidqa. Dia ngomong berkaitan dengan mencari kejujuran, akhirnya kejujurannya pun nggak sempurna dia. Wa man yasaddaqa fa yatamil haditsahu, maka kemudian ketika dia juga berusaha untuk berbuat jujur, tetapi akhirnya dia pengen juga dipuji dengan ucapan kejujurannya begitu. Atau dia tampakkan ahsanahu ma indahu, kemudian dia tampakkan juga yang baik di sisinya, liyudhama, sehingga dia diagung-agungkan. Wa imma an yaskuta fi maudhi'il kalam liyusna alai, dan terkadang bisa jadi ada seorang itu diam pada saat dia bicara, harusnya bicara tapi diam untuk dipuji begitu. Jadi antara diam dengan bicara ini juga harus diperhatikan. Orang bicara kemudian pengen dipuji dengan membaguskan apa yang dia ungkapkan juga salah. Diam pada saat dia harus bicara juga salah. Kadang-kadang diamnya dia itu pengen dipuji juga begitu, padahal dia bisa ngomong pada saat itu. Wa dawa'u dzalika qulu al-inqita' anin nasi illa minal jamaah. Sehingga obatnya dari semua itu adalah inqita', memutuskan dari manusia, kecuali dari jamaah kaum muslimin. Kepada orang-orang yang soleh akan membimbing kita bersama begitu. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa lisan harus dijaga. Terkadang ungkapan lisan kita pun berbahaya, maka harus hati-hati. Terkadang diamnya kita juga berbahaya begitu. Maka juga harus hati-hati dalam diamnya kita. Maka kalau seyogianya perkataan ini harus kita ucapkan karena kemaslahatan. Jangan mestinya ngomong diam gitu. Harusnya diam dia banyak ngomong gitu. Nah, ini adalah kebalik-balik. Oleh karena itu ada muhasabah sungguh, bahwa muhasabah yang dimaksud dalam kajian akhlak al-islami, bahwa ada muhasabah setelah perbuatan, ada muhasabah sebelum perbuatan dilaksanakan. Kalau muhasabah dengan masa yang lalu kita ingat istighfar sama, itu namanya muhasabah setelah melakukan perbuatan. Ada muhasabah qoblal amal, muhasabah hitung-hitung diri sebelum berbuat, termasuk perbuatan itu adalah ucapan. Sebelum berucap, maka kita pun harus bermuhasabah, hitung-hitung. Sebentar, kalau ngomong bagus nggak nih? Kalau diem bagus nggak pada saat ini begitu. Demikian yang tepat dipikirkan. Jangan asal ngomong salah begitu. Pas waktu diem aja salah begitu. Kenapa? Nggak pakai pikiran dulu begitu. Itu muhasabah, dan ini adalah bagian yang menjadi akhlak yang mulia mereka terdahulu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kemudian kita bisa untuk berbicara dan itu hak, bicara, karena ini akan berfaedah gitu. Kalau diam itu bagus dan emas, maka diam. Tetapi kalau diam itu artinya menyetujui kejelekan misalkan,
Ya maka saatnya bicara-bicara, jangan diem gitu. Karena diemnya itu akan jadi berbahaya. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, perkara lisan ini adalah perkara yang sangat penting. Pada kesempatan yang lalu kita membacakan hadis bahwa maksaru ma yudkhili an-nasan nar al-famu wal farju. Apa yang banyak memasukkan manusia, maksaru ma yudkhili nasa an-naro, apa yang banyak memasukkan manusia ke neraka, maka Nabi menjawab apa? Al-famu wal farju. Maka Nabi menyampaikan fam, mulut, dan farj adalah kemaluan begitu. Maka ini hadirin jamaah yang mestinya kita bisa memahami dan memaklumi betapa pentingnya urusan lisan ini. Wa qala Ahmad ibni Abi Hawari hadatsana Abu Abdillahil Antaki qol istama al-Fudail wa Tsauri fatadakara wa raqqa Sufyan wa baka. Summa qala arju an yakuna hadal majlisu alaina rahmatan wa barakah. Faqala lahu Fudail lakinni ya Aba Abdillah akhafu alla yakuna adarra alaina minhu. Alasta takhalasta ila ahsani hadithik wa takhalastu ana ila ahsani hadithi. Fatajayanta li wa tajayantu laka. Fabaka Sufyan wa qala ahyaitani wa ahyakallahu. Ada dua tokoh yang subhanallah. Di sini kata Ahmad ibni Abi Hawari berkata kepada kami Abu Abdillahil Al-Antaki, berkatalah beliau, siapa? Abdullah Al-Antaki. Berkumpullah Fudail wa Tsauri. Al-Imam Tsauri dengan Fudail keduanya berjumpa, keduanya bertemu. Fatadakaro, mereka pun saling mengingatkan, keduanya pakai alif tadzakara begitu. Berarti menggunakan dhamir huma, keduanya saling mengingatkan. Farraqa Sufyan wa baka. Kemudian berkatalah lembut Sufyan itu, kemudian dia menangis. Sufyan Ats-Tsauri yang dimaksud. Tsumma qala, kemudian dia katakan arju, aku berharap an yakuna hadal majlis alaina rahmah wa barakah. Maka beliau katakan, aku berharap bahwa di majelis ini ada kepada kita rahmat dan barokah. Itu akhir yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Faqala lahu Fudail bin Iyad mengatakan kepada beliau, lakinni, tetapi aku katanya, ya Aba Abdillah. Aba Abdillah itu untuk menyebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Akan tapi wahai Aba Abdillah katanya, akhaf, aku takut alla yakuna, tidak terjadi itu, bahkan adara alaina minhu, bahkan lebih berbahaya daripada itu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri berharap bahwa majelisnya ini dipenuhi dengan barokah, dengan rahmah gitu. Tetapi pandangan Fudail bin Iyad berbeda. Katanya, saya takut justru kebalikannya, lebih bahaya daripada itu untuk kita semuanya, untuk kami darinya. Kenapa? Subhanallah. Ini diingatkan siapa? Sufyan Ats-Tsauri oleh Fudail. Alasta takhalasta ila ahsani haditsik. Bukankah kau telah mengakhiri dengan bagusnya perkataan kamu? Wa takhalastu, aku pun selesai. Ila ahsani hadithi, aku pun telah membaguskan perkataanku begitu. Fatajayantali wa tajayantu laka. Maka engkau telah membaguskan perkataanmu untukku dan aku pun baguskan perkataanku untukmu begitu. Fabaka Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri menangis lagi begitu. Kalau tadi nangis itu berdoa semoga tempat ini jadi barokah dan jadi rahmah begitu. Tapi diingatkan kembali begitu bahwa kamu terakhir ngomong bagus, aku juga bagus, dan aku telah baguskan diriku untukmu, dan kau baguskan dirimu untuk perkataanmu untukku begitu. Maka baka Sufyan, maka Sufyan Ats-Tsauri pun nangis begitu. Apa yang diingatkan oleh siapa? Fudail bin Iyad. Dan demikian orang-orang soleh terdahulu dari salafun soleh,
saling mengingatkan di majelis mereka kalau ketemu begitu. Kemudian faqala ahyaitani, kau telah menghidupkanku, maksudnya mengingatkanku, menghidupkanku itu setelah kita ini terlupakan begitu. Untuk benar-benar ikhlas, benar-benar ngomong yang jujur, yang sebenarnya. Jangan kamuflase, jangan ada dusta di antara kita begitu. Ngomongnya itu benar-benar natural, asli begitu. Dan itu penuh manfaat, maka itulah yang dimaksud. Bukan hanya sekedar menutup-nutupi sebuah kebohongan diindahkan misalkan. Maka ini perlu perhatian untuk kita semuanya. Yang terkadang bisa jadi ungkapan ini dikiranya bagus untuk dia yang sedang mengucapkan. Tetapi bisa jadi dari pemandangan orang yang nggak bagus nih. Maka saling mengingatkan di antara mereka, seperti Fudail bin Iyad dengan Sufyan Ats-Tsauri, di antara mereka berdua, sampai akhirnya mereka saling mengingatkan dan saling sadar begitu, bahwa betapa pentingnya di dalam kejujuran kita dalam berucap. Jangan sampai dibagus-baguskannya ucapan itu untuk sebuah kepentingan, sehingga dibalas juga, dia juga ngucapin bagus juga untuk kepentingan kepada orang lain. Maka kemudian teringat di antara keduanya, maka jangan sampai terjadi kebalikan yang diharapkan, yaitu bukan barokah dan bukan rahmah begitu. Kemudian ikhwan akhwat fillah yajani Allah wa iyyakum, wa an Abi Bakar Ibnu Iyash qala adna naf'us sukut as-salamah wa kafa bihi afiyah wa adna darar al-mantiqu asy-syuhrah wa kafa biha baliyah. Ini hal yang terpenting buat kita semuanya juga, bahwa diingatkan apa yang disampaikan oleh Abi Bakar Ibnu Iyash, berkata adna naf'us sukutus salamah. Perhatikan di dalam bahasa Arab itu ada lafaz a'la, ada lafaz adna. Kalau a'la itu maksimal yang diperoleh begitu, paling tingginya namanya a'la. Wa adna yang paling bawah. Seperti Nabi ketika menyampaikan tentang apa itu? Iman itu bid'un wa sab'una su'bah atau bid'un wa situna su'bah. 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha, siapa yang bisa nyebutin a'laha? Qaul la ilaha wa adnaha imatatu al-ada an-tariq. Jadi yang paling tinggi a'la, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adnaha, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan apa? Gangguan dari jalan begitu. Itu bagian dari iman. Jadi kalau berkesempatan berkendaraan kemudian bisa berhenti, mungkin ada balok jatuh ya, mungkin dari mobil, truk apa, itu nanti bahaya itu. Kalau di belakangnya orangnya lagi ngelamun, ngantem balok, gimana, jatuh, bahaya. Maka kita yang lihat sebentar turun disisihkan, itu akan mengganggu di jalan gitu. Atau ada ranting yang jatuh misalkan di jalan akan membahayakan, maka dipinggirkan. Dan ini adalah bagian dari iman. Tapi pembahasan kita adalah lafaz a'la dengan lafaz adna. Maka disebutkan di sini paling adna naf'us sukutus salamah. Kalau orang itu bisa diam, maka paling rendah, paling tidaknya dia mendapatkan keselamatan dia. Kalau nggak ngomong itu lebih selamat begitu. Sebab apa? Sebab nggak ada komentar, ya selesai, tidak masuk ke dalam permasalahan. Diam, dia selamat, paling tidak. Wa kafahu afiyah. Kemudian akan dia mendapatkan selain itu adalah afiyah, keselamatan dia, kesehatan dia. Wa adna dararil mantiki syuhrah. Dan paling berbahayanya adalah terhadap orang yang berbicara adalah ketertipuan dan kesombongan dia begitu. Karena apa? Akan menjadi terkenal.
akan menjadi masyhur. Itu paling tidaknya, itu bahaya. Kenapa bahaya? Sebab akan membuat dirinya ta'ajub, itu masalahnya. Makanya kalau bisa menutup semua jalan supaya kita nggak ta'ajub, nggak ada riya. Maka pada pembahasan awal-awal itu, maka bagaimana mereka itu menyembunyikan kebaikan. Bab tentang ikhlas dibahas. Maka kalau lagi ngaji pun ditutup apanya? Mushafnya dengan kain. Kalau mau ngaji ternyata ada yang lewat. Takut apa? Takut kelihatan. Maka ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejelekan begitu. Dan itu adalah rumus buat kita semuanya. Kalau bisa ditutup rapat kebaikan, tutup begitu. Kenapa? Lebih aman untuk diri. Untuk bisa ikhlas itu bisa terjaga di dalam diri kita. Tetapi kalau kemudian orang itu terkenal dengan keahlian yang dia miliki, termasuk kemampuan untuk berbicaranya misalkan, maka dirinya harus super hati-hati. Jangan sampai kelebihan dia bicara dengan retorikanya akan mendapatkan kemasyhurannya yang akan membahayakan dirinya. Dan di sini dimaksudkan oleh Syekh di dalam doror al-nutq. Jadi doror orang bicara itu adalah paling tidak nanti akan jadi terkenal dia. Dan ketika terjadi terkenal akan membahayakan dirinya, akan merusak niatnya. Wa kafa biha baliyah, dan akan menjadi apa? Bencana buat dia, itu adalah resikonya. Isya belum? Belum. Taib. Ikhwan akhwat fillah ajani Allah wa yakum. Maka pada paragraf dan riwayat ini kita bisa mendapatkan bahwa apa yang dilakukan oleh kita dengan lisan kita, maka sungguh harus dengan perhitungan yang sebenarnya, perhitungan yang matang, yang disebut dengan muhasabah itu. Sehingga apa yang kita akan lafadzkan itu sebentar, ini benar apa tidak, sesuai apa tidak. Kenapa? Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat yang keluar dari lisan kita, apakah itu hak ataupun batil. Dan ingat hadirin jemaah, dikiaskan ucapan itu dengan tulisan. Dikiaskan apa? Ucapan itu dengan tulisan, karena ada ilat yang sama, ilatnya sama, penyebabnya gitu. Walaupun dulu tidak ada kecuali surat penyurat dan itu panjang waktunya, sekarang medsos orang bisa ngetik dengan mudahnya. Maka hati-hati ketika ngetik pun seperti itu, ketika mau ngomong jangan nulis kalau akan membahayakan dan tidak berguna atau akan menyakiti orang. Kalau dia baik tulis, kalau enggak diam begitu. Itu adalah konsekuensinya sebagaimana kita berucap, dan kita insyaallah lanjutkan setelah setelah adzan isya insyaallah. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Bagian akhir dari bab ini adalah qaul yang disebutkan dari Bakar ibnu Munir. Beliau sampaikan, sami itu Aba Abdillahil Bukhari. Bukhari itu kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah. Sami itu Aba Abdillahi al-Bukhari. Yaqul, beliau sampaikan, arju an ulqiya Allah wa la yuhasibani anni iktabtu ahada. Beliau menyampaikan bahwa arju, aku berharap apabila aku bertemu dengan Allah, Allah tidak akan menghisab diriku karena aku telah mencaci seseorang, mencela seseorang. Dan ini adalah ungkapan alim kabir sekelas Al-Imam Bukhari berdoa kepada Allah, berharap supaya kalau ketemu sama Allah, Allah tidak akan menghisabku karena aku telah mencela seseorang.
Maka hadirin jamaah rahimakumullah, atau mencaci seseorang, kita berusaha untuk berkata santun, mengucap dengan perkataan yang pikir-pikir. Maka berkata Az-Zahabi berkaitan dengan ungkapan beliau Al-Bukhari, arju an ulqiya Allah wa la yuhasibani anni qad irtabtu ahada. Qala Az-Zahabi saddaqa rahimahullahu, bahwa ini benar apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Imam Bukhari, wa man nadhara fi kalami fil jarh wa ta'dil alima wa ra'ahu fi kalami fin nas. Barang siapa melihat pada perkataan beliau, siapa? Al-Imam Bukhari fil jarh wa ta'dil, itu adalah istilah di dalam ilmu hadis, orang itu menjarah, memberikan padanya sisi-sisi negatifnya, kemudian ta'dil memberikan pada sisi-sisi positif pada rawi hadis, namanya al-jarah wa ta'dil. Maka orang yang melihat pada perkataan beliau di dalam jarah wa ta'dil alima wara'ahu, maka orang yang membaca akan melihat, akan mengetahui waroknya dia di dalam fil kalam, di dalam perkataan finas pada manusia. Karena Imam Bukhari ketika beliau menulis sekelas kitab Sahih Bukhari, maka sangat hati-hatinya dia di sana. Sehingga asahu al-kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Demikian sebagian ulama mengatakan bahwa perawinya siapa? Al-Imam Bukhari sangat hati-hatinya. Kemudian di dalam jarah wa ta'dil, di dalam dia mengomentari rijalnya, rawi-rawinya itu, maka barang siapa yang melihatnya maka sangat waroknya beliau terhadap siapa? Rijalnya dia, begitu. Di dalam perkataannya, insafnya, adilnya dia, fiman yudha'ifuhu, kepada rawi atau orang yang dia doifkan. Wa innahu aksar ma yaqulu munkar hadis, sukutu anhu fihi nadhar, begitu. Jadi ketika ada orang yang didoifkan sama beliau, maka banyak perkataannya ini hadisnya mungkar, sudah sekedar itu aja, atau diam dia, sukut terhadap hadis ini, atau fihi nadhar, pada orang ini ada catatan-catatan gitu. Wa nahwu dzalika, yang semisalnya. Wa qala an yaqulu fulan kadzab, jarang sekali atau sedikit sekali beliau mengatakan fulan kadzab gitu, karena celah dia. Jadi banyaknya itu disampaikan dengan nada yang santun begitu, padahal beliau mendoifkan sebetulnya rijalnya tadi atau rawinya tadi, tetapi beliau tidak mengatakan itu, atau sedikit sekali qala sedikit sekali beliau mengatakan fulan kadzab, au kana yadau hadis, atau dia memalsukan hadis misalnya. Jarang sekali, sedikit sekali begitu. Secara umum beliau sampaikan untuk yang dia doifkan, misalkan fihi nadhar, ini orang ini ada beberapa pandangan-pandangan, catatan-catatan begitu. Kemudian hatta annahu qala idza qult fulan fi hadisi nadhar fahuwa muttaham wah. Jadi sebetulnya kalau Imam Bukhari mengatakan di dalam hadisnya ada nadhar, itu sebetulnya muttaham, dia itu tertuduh sebetulnya. Tapi gaya bahasanya itu santun begitu. Fihi nadhar itu sebetulnya ada masalah besar itu sebetulnya di orang ini gitu. Tetapi dia sebutkan apa? Dia mengatakan ini ada catatan-catatan. Padahal itu adalah muttaham. Muttaham itu tertuduh artinya. Wa hada makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan beliau, la yuhasibani Allahu ini iktabtu ahada. Dan inilah maknanya, tidaklah Allah menghisapku nanti aku telah mencela orang. Sekelas Al-Imam Bukhari yang dia punya kepentingan untuk menyebutkan apa? Rijal hadisnya, rawinya dengan jarah wa ta'dil, tetapi mencontohkan kepada kita beliau sangat hati-hatinya dalam mengucapkan tentang jarahnya dia, padahal orang itu didoifkan sama beliau, tetapi dengan bahasa yang santun. Dan ini adalah uswah kita begitu, sebagai contoh. Wa hada wallahu ghayatul wara. Kemudian beliau Az-Zahabi mengatakan, dan ini demi Allah katanya ghayatul wara, itu puncak dari waroknya. Dan ini adalah waro di dalam apa? Lisan begitu, sangat hati-hatinya, sehingga untuk beberapa penjelasan pun dia sangat hati-hati tidak mengucapkan sembarangan dengan
yakni kata-kata kadzab atau memalsukan hadis, kecuali sangat sedikit bagi rijal-rijal tertentu saja. Wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir sekali, wa an Sahal ibni Abdillah At-Tastari berkata, qala min akhlaqi siddiqin. Ini juga penting, katanya dari akhlaknya orang-orang yang siddiq, yang jujur, terpercaya, alla yahlafu billah wa alla yaktabu wa la yuktabu an indahum wa la yashba'u wa idza wa'adu lam yukhlifu wa la yamjahuna aslan. Maka pada bagian yang terakhir ini, hadirin jamaah rahimakumullah, dari Sahal ibni Abdillah Al-Tusturi diriwayatkan bahwa dia menyatakan di antara akhlaknya orang-orang yang siddiq adalah mereka tidak pernah bersumpah atas nama Allah. Artinya tidak mudah-mudah sumpah begitu. Bukan berarti tidak bersumpah atas nama itu bersumpah kepada selain Allah, enggak. Tetapi maksudnya tidak mudah-mudah bersumpah. Apa-apa sumpah. Saya mau ke pasar demi Allah begitu. Ya kalau nggak punya kepentingan yang sangat, ya jangan mudah-mudah sumpah begitu. Paham nggak maksudnya? Sumpah itu diberikan kepada hal yang sangat urgen banget begitu. Atau kalau hal yang tidak perlu, jangan sumpah begitu. Dengan sumpah dengan menyebut nama Allah. Dan itu adalah akhlak siddiq, orang-orang yang siddiq terdahulu, tidak pernah bersumpah atas nama Allah. Maksudnya adalah tidak mudah-mudah bersumpah dengan atas nama Allah, sangat hati-hatinya, karena dia sedang mempertaruhkan Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya tadi. Kemudian tidak pernah mengguncing orang lain, maksudnya adalah wala yaktabu, dianya sendiri tidak mengguncing, menggibah, wala yuktaba indahum, juga tidak membiarkan orang lain menggibah seseorang di hadapan dia atau di sisinya. Jadi dia tidak menggibahi orang atau tidak membiarkan orang lain menggibahi yang lainnya sementara hadir di sisinya. Dan ini adalah akhlaknya mereka. Wa idza wa'ada lam yukhlifu. Kalau mereka itu berjanji, maka tidaklah mereka mengingkari janji. Dan secara mendasar dia tidak pernah banyak bercanda, la yamjahuna aslan. Jadi tidak sendagurau asal mereka itu begitu. Kalau mesti sendagurau itu bukan asal, bumbunya gitu, tapi bukan asal aslinya itu sendagurau enggak, tetapi mungkin bumbu kalaupun dia sendagurau, tapi bukan asal. Sehingga dari jamaah rahimakumullah, semuanya ini lisan. Ingat, semuanya lisan. Orang bersumpah itu dengan lisan tidak? Lisannya. Maka tidak banyak sumpah atas nama Allah untuk semua perkara, kecuali perkara yang sangat penting saja. Dan dia tidak mau bergibah, lisannya nggak mau, atau tidak ridho, tidak membiarkan ada gibah di sisinya, orang lain menggibahi orang lain ada, kemudian dia pun tidak mau itu, tidak ridho dengan itu. Dan juga disebutkan kalau berjanji juga dengan tidak banyak ngomong. Di dalam hal ini adalah pada perkara-perkara yang memang janji harus ditepati karena resiko dari ucapan dia begitu. Ketika berucap maka tidak menyelisihi apa yang dijanjikannya begitu. Dan juga tidak yamjah. Tidak asal mereka tidak sendagurau. Kemudian tadi ada yang ketinggalan, wa ala yasba'u, dan mereka itu tidak sebek gitu. Yasba'u tidak kenyang begitu, tidak kenyang. Dan ini adalah wallahu alam di sebagian pembahasan itu bagi thalibul ilmi itu hendaklah tidak banyak kenyang-kenyang begitu di dalam makannya. Dan ini adalah akhlak mereka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa meniru dan mengikuti bagaimana adab mereka terhadap kalam, perkataan dan lisan. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang adalah as-salaf wa hifdzul wakti. Salaf dan bagaimana mereka menjaga waktu, dan ini sangat bermanfaat pada pasal yang ke-25. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang mudah-mudahan umur kita panjang
badan kita sehat insyaallah taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.